Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan kita dapat bersama pagi hari ini. Saya percaya bahwa oleh karena kasih anugerah Tuhanlah kita dapat bersama pada pagi hari ini. Baik, pagi hari ini saya ingin membawa kita kembali kepada kitab Roma dalam kitab kita sepanjang tahun ini, yaitu kitab Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Mari jemaat Tuhan buka Alkitab Anda dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Mari, ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami ingin belajar, kami ingin mengerti, berfirmanlah kepada kami. Roh Kudus, kami jemput Engkau menjadi guru agung di tengah-tangah kami pada pagi hari ini. Bimbing kami, ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat buat kami pada pagi hari ini. Supaya Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih saudara untuk firman Tuhan yang kita renungkan bersama pagi hari ini. Dan saya ingin membawa kita pada pagi hari ini, tema firman Tuhan kita adalah hidup dalam kebenaran. Tema firman Tuhan kita adalah hidup dalam kebenaran, yaitu tema gereja kita sepanjang tahun ini. Hidup dalam kebenaran. Nah, saya ingin membawa kita, apakah kebenaran-kebenaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bersama-sama? Apakah kebenaran-kebenaran itu? Baik. Yang pertama, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau kita lihat ayat 31 hingga ayat 34, kita dapat melihat bersama tentang bahagian ini. Ayat 31, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, kita dapat lihat di sini ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan ini memberitahu kita, Paulus memberitahu kita, jika Allah di pihak kita. Ini adalah seperti peperangan. Jika Allah berpihak kepada kita, seperti dalam perjanjian lama, kita dapat melihat kalau Tuhan berpihak kepada Daud, maka semua musuhnya dikalahkan. Jika Tuhan berpihak kepada Saul, semua musuhnya dikalahkan. Jika Allah berpihak kepada Yosua, semua musuhnya dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kita. Apakah yang dibicarakan di sini?
Ia berbicara, kalau kita lihat terus ayat ini, saudara, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau kita lihat ayat 33 ini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jika Allah di pihak kita, tidak ada seorang pun yang dapat menuduh, mendakwa, atau coba untuk merampas kita daripada pembelaan Tuhan atas kehidupan kita. Jika Allah di pihak kita, tidak ada seorang pun yang boleh menggugat keselamatan kita. Tidak ada seorang pun yang boleh menggugat, saudara, pembebasan kita daripada dosa. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambil kesembuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jika Tuhan di pihak kita, apapun cara kuasa kegelapan untuk menghalang supaya kita tidak dapat mendapat kemenangan, Allah katakan, jika Dia di pihak kita, tidak ada siapapun yang dapat menghalang kita untuk menerima kemenangan itu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini firman Tuhan ini meneguhkan kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Jika Allah di pihak saya dan saudara untuk menyelamatkan saudara, untuk memberi kehidupan kepada saudara, untuk memberi kesembuhan kepada saudara, untuk membebas saudara daripada kuasa kegelapan. Jika Allah bekerja, jika Allah mau melakukannya dalam hidup saudara, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalang kuasa Allah menjamah hidup saudara. Wow, pagi hari ini, jika saudara yang ada mendengar firman Tuhan ini merasa cebaran tentangan, seperti iman saudara semakin lemah, sepertinya kehidupan rohani saudara semakin tidak kuat lagi, sepertinya kuasa kegelapan mau menggoda saudara, mau menjatuhkan iman saudara, firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat saudara merebut saudara, menggugat iman saudara, yang dapat mengambil saudara kembali daripada tangan Allah yang maha kuasa. Amin saudara, amin. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah lagi yang dapat merebut kita dari tangan Allah yang penuh kuasa itu? Dapatkah kuasa kegelapan merebut kita? Karena yang menjadi pokok perbincangan kita, yang menjadi isu pada perbincangan ini, jika Allah di pihak kita, maksudnya di sini, kalau Allah sudah memilih kita, jika Allah sudah menebus kita, tidak mungkin ada satu kuasa lagi yang dapat merebut kita daripada tangan Allah. Mau itu kuasa dosa. Karena sebelum ini kita orang-orang yang berdosa. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus telah mati untuk dosa saudara. Kuasa dosa tidak lagi dapat mendakwa kita, karena Yesus sudah mati atas dosa kita. Jika si iblis katakan kamu masih berdosa, Tuhan Yesus katakan dialah pembela kita. Karena apa? Memang kita adalah orang yang berdosa, tapi Yesus, karena kita memiliki Yesus, kita telah memiliki penebusan di dalam Dia. Dia telah membayar dosa itu. Dan iblis tahu hal itu. Kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Amin, saudara. Jika Allah di pihak saya dan saudara, tidak ada lagi kuasa, penguasa, atau kejahatan, atau iblis yang dapat mendakwa kita balik. Karena Dia
yaitu Tuhan kita Yesus telah menebus kita dengan sempurna. Ayat 33 di sini mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita lah orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Jika Allah membenarkan kita melalui Yesus Kristus, siapakah yang akan menghukum kita? Iblis tidak boleh menghukum kita lagi, karena Yesus sudah mati untuk membayar dosa kita. Tidak ada lagi penghukuman atas kita, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Apa yang penting untuk kita, saudara, pada pagi hari ini? Mari kita terus tinggal di dalam Tuhan. Mari kita terus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena di luar Tuhan kita tidak ada pembelaan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita ada pembela. Dialah pembela kita. Tuhanlah pembela kita. Apapun cara, dosa, kejahatan, iblis mendakwa kita. Tapi kalau kita di dalam Dia, tidak ada satupun kuasa yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan kita yang hebat. Amin. Yang kedua, saudara, hidup dalam kebenaran. Apakah kebenaran-kebenaran yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang kedua adalah, apapun cabaran tidak mampu memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Dalam bahagian ini, dalam bahagian ayat ini, saudara, yang kita pelajari pada pagi hari ini, saya sangat mengagumi, saya sangat bergembira membaca bahagian ini, karena kita dapat melihat bahwa apapun cabaran tidak mampu memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Wow, tidak ada satupun cabaran yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kita lihat ayat 35, ayat 35, 36, 37, 38 dan 39. Kita lihat di sini ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau pengayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Paulus memberitahu kita bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan? Dapatkah penindasan itu memisahkan kita? Kesesakan itu, pengayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Paulus katakan, sehingga sepanjang hari kami ini seperti domba. Karena Paulus sendiri memberitahu kita bagaimana pengalaman Paulus dalam memberitakan Injil. Dalam menjadi pemberita Injil, dia menghadapi hal ini hampir di setiap pelayanannya di tempat-tempat, di kota-kota. Paulus menghadapi hal-hal ini. Paulus mengalami penindasan daripada orang-orang sendiri, daripada orang-orang Roma, daripada orang-orang sekitar tempat dia menginjil. Dia mengalami kesesakan yang amat sukar. Dia mengalami penganiayaan yang berat. Dia mengalami kelaparan, ketelanjangan. Dia mengalami bahaya dan pedang. Tapi semua itu, kata Paulus, tidak dapat memisahkan dia daripada kasih Tuhan. Pagi hari ini saya ingin memberitahu kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Apabila kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, apabila kasih Tuhan memenuhi hidup kita, semua perkara ini, penganiayaan, penderitaan, kesesakan, perang, tidak dapat lagi memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Karena kita akan sungguh-sungguh mengalami satu hubungan yang dekat, yang rapat dengan Tuhan. Karena kita sudah merasakan hubungan yang indah bersama-sama dengan Tuhan kita. Sehingga semua penderitaan ini, sehingga semua penganiayaan ini, semua seksaan, cabaran ini tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kita akan terus mau memberitakan, menyampaikan kasih Tuhan itu, karena kita sudah bersatu dengan Tuhan.
Ada banyak saudara kesaksian di mana-mana di seluruh dunia, hamba-hamba Tuhan sampai mati. Cara mati mereka sangat sadis, karena mereka memberitakan Injil Tuhan, tetapi tidak memisahkan mereka daripada kasih Tuhan. Dalam cerita-cerita pemenang-pemenang iman kita yang dahulu, ada yang digergaji, badan mereka dibagi dua. Kalau mereka tidak menyangkal iman mereka, mereka akan dibunuh, dibakar, dibagi makan dengan binatang-binatang buas. Tapi mereka tetap juga tidak takut dengan kematian, tidak takut dengan penyiksaan, tidak takut dengan penderitaan. Karena apa? Mereka memiliki kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan ini, kebenaran ini yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Apabila kita bersatu di dalam Tuhan kita Yesus, semua penderitaan itu tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu lebih besar, lebih indah dari segala penderitaan yang kita alami. Mari saudara, kalau saudara-saudari pada waktu ini mengalami penganiayaan, mengalami kesesakan karena memberitakan Injil Tuhan, mengalami kelaparan, ketelanjangan, ketidakcukupan, ada banyak lagi. Mari saudara, jangan pernah putus asa, karena kasih Tuhan akan senantiasa memenuhi hati saudara, akan senantiasa melimpahi dalam hidup saudara. Allah yang sangat mengasihi kita akan memenuhi kita dengan kasih anugerahnya, sehingga semua penderitaan ini tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa supaya firman ini, firman kebenaran ini meneguhkan saudara pada saat ini. Jika saudara mengalami kesusahan, jika saudara mengalami penganiayaan, jika saudara mengalami kekurangan, percayalah Allah tidak membiarkan Anda sendirian. Tuhan ada bersama dengan saudara. Ayat yang seterusnya, ayat 37 hingga ayat 38 dan ayat 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan ayat 37 ini mengatakan bahwa walaupun semua itu kita hadapi, walaupun semua itu sudah kita alami, firman Tuhan mengatakan di sini ayat 37, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita ada contoh, yaitu Tuhan kita sendiri, Yesus sendiri, yang telah mengalami sampai mati di kayu salib. Dan kita orang-orang yang di dalam Dia lebih daripada pemenang, karena Dia yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Atas semua penderitaan, atas semua kesusahan itu, Dia lebih daripada pemenang. Kita yang di dalam Dia, kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Amin. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, di bawah ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di sini ayat yang ke-38 hingga 39 memberitahu kita bahwa tidak ada satu kuasa yang mau yang dari atas maupun dari bawah, mau penguasa-penguasa jahat, apapun penguasa itu, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Benar saudara? Tidak ada. Ini janji Tuhan buat kita. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memelihara kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan akan menuntun kita dengan segala kasih karunia-Nya. Dia katakan dalam ayat 32 tadi, jika Dia sanggup memberikan Tuhan Yesus bagi kita, mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita, dan mati, dan pada hari ketiga Dia bangkit,
apalagi saudara, sekarang ini Dia akan melimpahi kita dengan karunia-Nya, supaya segala sesuatu yang menimpa, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tidak akan memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu ajaib. Kasih Tuhan itu sungguh ajaib. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, tidak ada satu kuasa pun yang dapat merampas kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara dan saudari pada pagi hari ini merasakan kasih Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa itu. Sekali lagi memenuhi, menyagarkan hidup saudara, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Yang ketiga, poin yang ketiga pada pagi hari ini, kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan ini, yaitu Yesus Kristus sudah mengalahkan semua musuh kita. Yesus Kristus sudah mengalahkan semua musuh kita. Ayat 34 dan 37. Ayat 34 dan 37. Ayat 34 bunyi demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, dalam ayat 34 ini berbicara kepada kita bahwa Yesus Kristus telah mati. Kebenaran ini sangat penting buat saudara dan saya. Betapa kebenaran ini, hidup dalam kebenaran ini sangat penting. Bahwa kematian Yesus Kristus itu memberitahu kita bahwa Dia telah membayar, Dia telah melunaskan segala hutang dosa kita. Dia telah membayar segala dosa kita. Mau kepada dosa, hukum dosa, dan kepada kuasa jahat, Yesus kepada iblis, Dia sudah membayarnya. Dan pada kebangkitannya, Dia menyatakan kepada kuasa kegelapan, Dia telah mengalahkan kuasa kegelapan itu. Sehingga kuasa kegelapan itu tidak lagi ada kuasa atas kita. Kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Itulah ayat 37 katakan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kita sudah diberikan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yesus yang telah menang bagi kita. Setiap orang yang memiliki Kristus, kita memiliki kemenangan itu. Bukan karena kita yang berperang, bukan karena kita yang mengalahkan kuasa dosa, bukan karena kita yang membayar dosa itu, tapi Yesus Kristus sendiri. Dia telah membayarnya, Dia telah mati untuk kita, dan Dia telah bangkit supaya kita yang percaya kepada Dia adalah orang-orang yang lebih daripada menang. Wow. Saya rindu supaya kita tahu status kita, hak kita sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran ini sangat penting buat saudara dan saudara, bahwa Tuhan telah memberikan kita hak, yaitu hak sebagai anak-anaknya. Kita sebagai orang-orang pilihannya. Kita adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberitahu kita sudah memiliki kemenangan di dalam Dia. Kita telah ditebus dengan lunas. Tidak ada lagi sedikit pun kuasa dosa ada hak atas kita. Kita telah dimerdekakan sepenuhnya. Jadi kita sekarang adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dalam bahagian ini saudara, ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati untuk kita. Bahkan lebih lagi, Ia telah bangkit daripada kematian. Yang juga duduk sebelah kanan Allah, menunjukkan kepada kita, Yesus sudah diberikan kuasa oleh Bapa untuk duduk bersama dengan Dia di sebelah kanan Allah. Tampuk pemerintahan ada di dalam kuasa-Nya. Sehingga kita, dia katakan di sana, yang menjadi pembela bagi kita. Kalau kita lihat ini saudara, pembela bagi kita. Apa yang Yesus buat? Dia berdoa setiap hari bagi kita.
Dia membela kita daripada dakwaan-dakwaan, daripada tuduhan-tuduhan, daripada segala serangan-serangan si iblis, supaya kita terbela oleh Dia. Haleluya. Jika kita milik Tuhan, jika kita kepunyaan Tuhan, Tuhanlah yang membela kita. Percayalah saudara, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia telah menang, Dia telah mengalahkan kuasa dosa. Kita sudah ada hak oleh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita adalah umat pilihannya. Kita adalah umat pilihannya yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena Dia telah memberikan kita kemenangan. Kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Saudara, kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, memiliki kehidupan yang baru, memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Percayalah saudara, bahwa hidup kita sekarang adalah milik Tuhan. Amin saudara. Amin. Sekali lagi saya ulang ayat 31, saya sangat suka. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Siapakah yang dapat menggugat kita? Siapakah yang dapat merampas kembali keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Bolehkah iblis? Bolehkah penderitaan? Bolehkah kuasa-kuasa lain dapat merampas kita? Tidak ada. Tiada. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam bagian ini? Mari kita terus tinggal di dalam Dia. Mari kita terus tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terus membiarkan hidup kita Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kemerdekaan, hidup dalam kemenangan setiap hari. Karena Dia, jika Allah di pihak kita, tidak ada siapapun yang dapat melawan kita. Penerapan pada pagi hari ini untuk kita bersama. Tiada siapapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Tiada siapapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang kami terima pada pagi hari ini. Engkau katakan kepada kami, jika Engkau di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Tidak ada. Haleluya. Engkau telah memberikan kami kemenangan itu. Dan di dalam Engkaulah kami memiliki hidup itu Tuhan. Bapa, jamah setiap kami pada pagi hari ini. Supaya melalui firman ini kami diteguhkan, kami dikuatkan. Kami kembali sadar dan ingat bahwa hidup kami kepunyaan-Mu. Jika Allah di pihak kami, tidak ada siapa yang dapat melawan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.